Siapa yang menyangka, seorang ex-pelatih Real Madrid kini menaruh rasa takut pada kekuatan timnas Indonesia? Bukan Brasil, bukan Jerman, tapi Indonesia. Dunia sepak bola sedang berubah dan Indonesia bukan lagi tim figuran. Garuda sedang bangkit dan mereka siap menelan siapa saja yang meremehkan. Soal harga diri bangsa, peluhmu adalah dua kami di setiap laga yang kau jalani. Garuda di dadaku, kami dukung sepenuh jiwaku. Terbanglah tinggi, kibarkan harapan untuk bangsa, untuk masa depan Garuda. Julen Lopetegui, sosok yang pernah menduduki kursi panas di Santiago Bernabeu, kini menahodai timnas Qatar. Tapi lucunya, pelatih yang pernah memimpin barisan bintang seperti Luka Modric dan Sergio Ramos itu justru khawatir jika harus bertemu timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Loh, emangnya kenapa? Karena Qatar tahu Indonesia bukan lagi tim yang sama seperti dulu. Mereka tidak sedang membangun, mereka sedang siap meledak. Menurut laporan resmi Federasi Sepak Bola Qatar, tim berjuluk The Maroons akan menjalani pemusatan latihan intensif di Austria, jauh dari kampung halaman, demi menemukan taktik terbaik. Mereka tahu ini bukan sekadar turnamen biasa, ini kesempatan emas menuju panggung dunia. Tapi yang mereka waspadai bukan Arab Saudi, bukan Irak, bukan UEA, justru Indonesia. Indonesia yang secara teknis hanya tim pot 3, tapi dengan kekuatan baru dan semangat gila-gilaan bisa membuat siapapun gemetar. Julen Lopetegui punya alasan kuat. Saat ia menangani Real Madrid tahun 2018, ia membawa nama besar, tapi gagal total. Hanya 6 kemenangan dari 14 laga, hasil yang membuatnya dipecat sebelum semusim berakhir. Dan kini, ia tidak ingin sejarah memalukan itu terulang di panggung internasional. Di dadaku, kami dukung sepenuh jiwaku. Terbanglah tinggi, kibarkan harapan untuk bangsa, untuk masa depan Garuda. Selamanya. Lamanya. Dan tentu ia melihat ancaman nyata datang dari satu nama, yakni Mauro Zylstra. Zylstra adalah penyerang muda 20 tahun milik FC Volendam yang tampil menggila di Liga Belanda U21 musim lalu. Dari 21 laga, ia mencetak 17 gol dan 4 assist. Catatan yang tak bisa dianggap enteng. Kini proses naturalisasi pemain ini tengah dikebut PSSI. Tujuannya jelas, memperkuat timnas U23 untuk ASEAN Cup sekaligus menjadi amunisi utama senior di kualifikasi Piala Dunia. Zylstra diproyeksikan jadi partner maut bagi Jens Ravens di lini depan. Duet ini mulai disebut-sebut sebagai duo pembunuh baru Asia Tenggara. Bahkan media Vietnam Soha sampai mengangkat mereka sebagai ancaman nyata yang bisa merebut kembali supremasi ASEAN dari tangan Vietnam. Tapi Zylstra hanya permulaan. Masih ada 5 pemain keturunan lainnya yang sedang dibidik untuk memperkuat Garuda. Dan daftar ini bukan kaleng-kaleng. Pascal Struijk dari Leeds United, Milano Jonathan dari FC Copenhagen, Tristan Gooijer dari Ajax Amsterdam U21, Jayden Oosterwolde dari Fenerbahce, Lauren Ulrich dari FC Magdeburg. Mereka semua memiliki darah Indonesia. Dan mereka semua bersedia, bahkan antusias untuk membela merah putih. Struijk misalnya, bek kuat ini pernah disebut media Belanda sebagai pemain yang sudah siap bertarung di level tertinggi. Dan kabarnya, dia hanya menunggu panggilan resmi dari PSSI. Lalu ada Milano Jonathan, winger cepat yang memiliki DNA Depok dari sang nenek. Diikuti Tristan, didikan langsung dari akademi legendaris Ajax.
Tak ketinggalan Jadon Oosterwolde yang main di klub raksasa Turki. Bahkan pelatih timnas kita, Alex Pastor, sampai terbang langsung ke Istanbul hanya untuk meyakinkan dia. Ini bukan kerja setengah hati. Ini adalah proyek besar. Dan jangan lupakan Lauren Ulrich. Gelandang muda potensial dari Jerman ini digadang-gadang jadi suksesor Tom Hay. Ia memiliki kecerdasan bermain yang langka di usianya. Dan Indonesia bisa jadi panggung utama baginya. Kami dukung sepenuh jiwaku. Terbanglah tinggi, kibarkan harapan untuk bangsa, untuk masa depan Garuda selamanya. Melihat semua ini, Lopetegui dan negara-negara Asia lainnya jelas tidak bisa santai. Ini bukan lagi sekadar tim semangat. Ini adalah tim dengan kombinasi maut, taktik, kekuatan fisik, pemain diaspora berpengalaman, dan dukungan rakyat yang luar biasa fanatik. PSSI di bawah Erick Thohir akhirnya bergerak cepat dan cerdas. Naturalisasi bukan lagi kontroversi, tapi senjata strategi. Karena jika negara lain bisa, kenapa kita tidak? Dan hasilnya mulai terasa. ASEAN Cup U23 2025 akan menjadi ajang pembuktian pertama. Indonesia jadi tuan rumah, jadi target tinggi sudah pasti dicanangkan. Tapi tak berhenti di situ. Ada Piala Asia U23 2026 dan SEA Games 2025 yang menanti. Dan kalau semua berjalan sesuai rencana, Indonesia bisa menjadi negara ASEAN pertama yang kembali mentas di Piala Dunia. Why mother? Yeah. Why mother? Walau badai menghadang, kami tetap jadi terang. Kita sedang menyaksikan era baru timnas Indonesia. Bukan lagi tim pelengkap, tapi calon penantang sejati. Julen Lopetegui tahu itu. Qatar tahu itu. Asia mulai sadar Garuda sedang mengepakkan sayap dengan kekuatan penuh. Pertanyaannya sekarang, kamu siap nggak mendukung mereka sampai akhir? Kalau kamu bangga jadi bagian dari sejarah ini, klik tombol like sekarang juga. Tulis di komentar, siapa pemain keturunan yang paling kamu tunggu berseragam merah putih? Dan jangan lupa subscribe Twisnesia sekarang juga, karena kami akan terus hadirkan kabar paling panas, paling update, dan paling kontroversial dari sepak bola nasional. Garuda sudah bangkit, dan dunia harus siap menyambut kebangkitan ini.